Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 12 MIPA, pada pembelajaran kali ini masih berkaitan dengan listrik dinamis, tetapi kali ini kita akan belajar tentang rangkaian campuran, di mana sebelumnya sudah dipelajari materi tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Harap diingat masing-masing dari karakteristik rangkaian seri ataupun paralel. Jangan sampai kebalik, karena kita mau masuk ke aplikasinya ya, rangkaian campuran. Ketika nanti kalian belajar tentang rangkaian campuran, tujuannya nanti kalian harus mampu menentukan nilai besaran fisika, baik itu tegangan, arus, hambatan, daya, ataupun energi dari rangkaian campuran yang diberikan. Sebelumnya, diawali dengan definisi rangkaian campuran ya. Rangkaian campuran itu merupakan gabungan dari dua atau lebih rangkaian listrik, bisa rangkaian seri ataupun paralel digabung jadi satu, ataupun rangkaian seri ketemu dengan rangkaian seri, rangkaian paralel ketemu dengan rangkaian paralel. Intinya rangkaiannya bisa saling digabung ya. Nah, untuk tips penyelesaian apabila kalian nanti dapat permasalahan rangkaian campuran, itu yang pertama, silakan kalian bawa rangkaian campuran tersebut ke dalam bentuk rangkaian seri ataupun paralel. Setelah kalian membentuknya menjadi rangkaian seri ataupun paralel, baru kalian mengerjakan permasalahan-permasalahan yang ditanya menggunakan sifat atau karakteristik yang ada. Ya, rangkaian seri sifatnya bagaimana, rangkaian paralel sifatnya bagaimana, silahkan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Sekarang kita masuk ke contoh pengubahan bentuk rangkaian campuran menjadi rangkaian seri ataupun paralel. Jadi nanti ada rangkaian campuran yang bisa dibentuk menjadi rangkaian seri, dan ada juga rangkaian campuran yang tidak bisa dibentuk menjadi rangkaian seri tetapi dibentuk menjadi rangkaian paralel. Untuk contoh yang pertama, merupakan pengubahan rangkaian campuran menjadi rangkaian seri. Contohnya seperti pada gambar ya. R1 bertemu dengan R2 dan R3. R2 dan R3 disusun secara paralel. Untuk selanjutnya, R2 dan R3 ini saling digabung sehingga nanti membentuk R23. Jadi R23 ini pengganti dari R2 dan R3 yang dipisah menjadi digabung. R23 yang digabung kemudian nanti bersatu dengan R1. Jadi ini pada prinsipnya sama ya gambarnya ya. Cuma R2 dan R3 pada gambar yang kedua berubah menjadi R23. Ketiga resistor ini kemudian dihubungkan pada suatu nilai beda potensial tertentu. Nilai V ini nilainya sama dengan V di bawah ya. Jadi pada dasarnya dua gambar ini sama, hanya berbeda ilustrasi. Tapi kalau berkenaan dengan nilai bagaimana? Oke. R2 dan R3 nilainya tentu berbeda dengan R23. R23 adalah gabungan dari R2 dan R3 yang paralel. Jadi nilai R23 dapat dicari dengan cara 1 per R2 ditambah 1 per R3. Nah, itu untuk mencari nilai R23. Sedangkan untuk nilai hambatan totalnya, kalian bisa melihat berdasarkan ilustrasi di bawah, R1 dan R23 itu saling seri, jadi hambatan totalnya bisa langsung dijumlah antara R1 dan R23. Perhatikan untuk mencari I total itu nilainya sama dengan I yang masuk di R1 dan I total juga nilainya sama dengan I yang masuk di R23. Kalau kejadiannya seperti itu, maka I total dapat dicari dengan cara V atau beda potensial nih dibagi dengan R totalnya. Pada rangkaian seri, merupakan rangkaian pembagi tegangan, nilai V di R1 tidak sama dengan V di R23. Kalau misalnya berbeda, jadi kalian harus menggunakan hukum Ohm untuk mencari nilai tegangannya ya, V-nya ya. V di R1, maka dipakainya I1 atau I dikali R1. VR2, VR3 itu ternyata sama dengan VR23. Kenapa? Karena kita lihat gambar di atas. VR23, R23 tegangan itu adalah sesuatu yang mengapit. Berarti R23 kan di sini posisinya. Ini. Berarti posisinya di gambar sini kan di bagian sini dan bagian sini. Itu mengapit R2 dan R3. Maka nilai VR23 sama dengan VR2 dan VR3. Cara mencarinya berarti I23 atau I dikali
R23. Ingat ya, R23 bukan R2 ataupun R3 tapi R23. Kenapa? Karena ternyata I-nya ketika kita melihat gambar di atas I-nya beda. V-nya sama, I-nya beda. Karena di sini ternyata cabang kan. I pada R2 dicari dengan hukum Ohm dengan cara VR2 atau VR23 dibagi R2. I R3 itu sama dengan VR3 atau VR23 dibagi dengan R3. Selanjutnya, contoh pengubahan rangkaian campuran menjadi rangkaian paralel. Masih dengan 3 buah resistor ya. Di ilustrasi pertama, rangkaian campurannya ada R1, R2, saling seri. Kemudian ada R3 yang paralel dengan R1 serta R2. Pengubahannya, kalau misalnya permasalahannya seperti ini, maka rangkaian campuran ini diubah menjadi bentuk paralel. Dengan cara menggabungkan nilai R1, R2 yang saling seri menjadi R12. Sedangkan R3 tetap masih paralel dengan R12. Nilai R1, R2 tidak sama dengan nilai R12. Nilai R12 dapat dicari dengan menggunakan persamaan R1 ditambah R2 karena mereka saling seri. Ketika R12 sudah diketahui, nilai R3 juga sudah diketahui, maka kita bisa mencari nilai hambatan total dari rangkaian. Karena ini sudah rangkaian paralel, maka mencari hambatan totalnya 1/R total sama dengan 1/R12 ditambah 1/R3. Apabila melihat gambarnya, V di sini nilainya akan sama dengan V yang mengapit di R3 dan nilainya juga akan sama dengan V yang mengapit di R12. Mengapa? Karena di sini rangkaian paralel merupakan rangkaian pembagi arus. Kalau rangkaian pembagi arus, nilai voltasenya atau beda potensialnya sama, sedangkan I-nya berbeda. I total berbeda nilainya dengan I yang mengalir di R3 dan nilainya juga berbeda dengan I yang mengalir di R12. Oke. Untuk mencari nilai I12 dan I3, kita bisa menggunakan persamaan I12 ya. I12 itu sama dengan V12 atau V dibagi dengan R12. Sedangkan I3 itu sama dengan V3 dibagi dengan R3. Kalau ditanya, berapakah nilai I1 dan I2? Ternyata I1 dan I2 itu nilainya sama dengan nilai I12 karena I1 dan I2 berada pada keadaan seri. Perlu diinformasikan bahwa soal rangkaian campuran jauh lebih sering keluar dibandingkan dengan rangkaian seri dan paralel. Karena pada prinsipnya rangkaian campuran adalah soal yang merupakan aplikasi dari rangkaian seri dan paralel. Rangkaian campuran yang digunakan itu banyak sekali ilustrasinya. Jadi, kalian harus pandai-pandai bereksplorasi menggunakan sifat ataupun karakteristik dari rangkaian seri serta paralel yang sudah dipelajari. Untuk itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.